Oke, selamat datang di podcast Bikin Merinding. Teman-teman Sobat BM, tidak terasa ini sudah 5 hari kita tidak ngepost sesuatu ini, Adit. 5 hari ada. Terakhir itu podcast tentang yang sepuputa yang meninggal. Oh iya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Sobat Bikin Merinding, para pendengar setianya. Oke. Iya ya, enggak terasa sudah 5 hari ya. 5 hari betul. Iya. Terakhir di tanggal 20, sekarang sudah tanggal 25. Iya, soalnya ada kegiatan bersih-bersih yang mendesak. Oh iya, kemarin. Iya, kemarin. Dan tidak sempat direkam. Iya, 2 hari ya. Oke, lanjut. Buat teman-teman agar lebih paham isi podcast kita, sebetulnya itu di podcast Bikin Merinding dibagi dalam 3 segmen. Ada cerita setan-setan, ada bersih-bersih yang 2 episode kemarin sudah kita lakukan, dan ini segmen terbaru yaitu teror, tempat horor. Jadi teror ini apa ya? Kita kupas tempat-tempat atau lokasi yang ada di Makassar. Betul. Oh iya, sebelumnya juga mau terima kasih buat sponsor malam ini ya. Iya, Mas Sultan. Oh iya, Mas Sultan Mas Toyo. Sarlaut Mas Toyo ya. Thank you yang berada di pertigaan. Iya, Todopuli 7. Iya, Todopuli 7. Thank you ya Mas Sultan, matur nuhun. Matur nuhun. Jadi ini Mas Toyo endorsan pertama di podcast kita. Iya. Benar. Makasih banyak Mas Toyo untuk ikan lele dan ikan kakapnya. Iya. Oke, lanjut untuk teror pertama, kita bahas tentang mungkin ini tempat selalu dikunjungi teman-teman kalau sepedaan pagi, sepedaan sore, atau sekedar jogging sore, yaitu di apa namanya, Dit? Sekitar Waduk Borong ya. Oh iya, Waduk Borong. Iya, Di Todopuli 10 ujung. Iya. Bisa tembus Antang, Bisa tembus Puri Taman Sari. bisa tembus Puri Taman Sari. Iya, Jadi keluarnya bisa di ujung Bori atau Makio Baji. iya, jadi mungkin atau semua ini teman-teman atau yang mana namanya Waduk bisa bayangkan itu lokasi tuh. Iya, pasti nih. Ini kita bahas ini dari segi kira-kira siapa yang bermukim situ, Dit. Jadi biar teman-teman tuh natotomi siapa itu sosok-sosok yang sering apa, Dit? menampakkan dirinya itu nih. Atau urban legend urban legend yang pernah terjadi di sekitar daerah situ ya. Cerita-cerita horor yang Radit tahu tuh. Iya. Oke, lanjut, Dit. Iya. Oke, buat Sobat Bikin Merinding, selamat malam ya. Kali ini alhamdulillah hujan ya membasahi wilayah Todopuli. Lagi-lagi kita stay ya. Todopuli. Iya. Kita on air di Todopuli. Iya, yang pertama di daerah Waduk situ ada urban legend yang beredar yang di pas jembatan itu, Om. Jembatan lama atau jembatan baru ini? Kedua jembatan baku samping itu? Iya. Jadi gini, waktu pembangunan jembatan pertama itu kan sempat mengalami sempat patah aksiden tuh. Itu jembatan sempat ambruk. Ya, jembatan yang baru yang lama. Oh, yang lama, iya betul. Makanya kan aneh, ada jembatan di sebelahnya tapi enggak lanjut ke di sebelah. Iya, enggak dilanjut diperbaiki kan waktu ambruk, tapi buatkan lagi tuh. Di samping kalau secara logikanya itu kan tinggal bongkar. Iya, tinggal dibongkar. Supaya rapi kelihatan. Iya, rapi kelihatan atau bagaimana kata? Iya, atau diperbaiki kan? Kalau misalnya keadaan gestur tanahnya kah atau bagaimana tuh? Iya. Tapi kenapa itu, Dit? Ada urban legend yang beredar di situ. Jembatan itu dihuni oleh sosok makhluk gaib, coy. Ini kalau saya sebagai orang Todopuli tuh, baru tempat tahu iya. Jadi pernah satu ketika juga pengalaman tuh. Kan saya biasa sering bersih-bersih pulang tengah malam. Lewat situ. Jam 3 tak?
jam 3 subuh, jam 2 subuh biasa pulang. Ah, pernah pas lewat di situ dari Antang kata, lewat samping yang masih kanal-kanal itu. Iya. Kalau ada tembusannya itu, ada saya lihat dulu tuh, itu sosoknya, besar ki, sedangkan dia posisi jongkok itu masih ada sekitar 2 meter 3 meter itu tingginya. Yang lu lihat ini lagi jongkok. Iya lagi jongkok, baru penuh bulu, matanya merah coy. Baru jongkok saja 2-3 meter tingginya kau lihat. Iya besar sekali, kayak kingkong begitu besarnya. Baru pas dia balik tuh merah semua matanya, tapi tidak kelihatan mukanya coy, karena penuh bulu. Oh, artinya mirip-mirip sebangsa monyet begitu deh. Iyo seperti itu. Nah, Tapi bukan hewan, bentuknya rupanya tubuh manusia begitu. iyo mirip begitu. Mungkin ini dibilang kayak genderuwo begitu. Oh, genderuwo dia. Iyo atau begitu tuh. Nah, terus sempat ya pas begitu saya lihat tuh, saya bilang dekat-dekat kunyut. iya apa ini? Saya bilang apa ini, dari jauh saya sorot lampu jauh. Saya bilang apa ini, saya kira Sendiri konek motor ini. iyo sendiri gerimis itu juga seperti ini. Kebetulan itu malam Jumat, habis bersih-bersih di daerah Patunuang, Antang. Pas ke pulang tuh, saya sorot dari lampu, saya kira saya bilang, kenapa ada orang pacaran? Sampai saya bilang sempat tuh, kenapa mine? Iya. Pacaran hujan-hujan, kan biasa banyak orang pacaran situ. Oh iya. Bilang pacaran hujan-hujan tuh, pasnya saya sorot, begitu saya sorot tuh, berbulu coy. Masih iyo baru diangkat ke pas di jembatan itu. Iyo posisi jongkok kulihat sekali, jelas sekali dia jongkok. Artinya Pas di jembatan lama. Jembatan lama, artinya jembatan baru ada Tommy juga. Ada Tommy. Oh ada nih. Iyo beberapa bulan lalu gini coy kejadiannya, sekitar 4 bulan 5 bulan lalu lah. Jadi pas nu lihat itu, iyo diangkat kepalanya. Singgah kok atau gimana? Tidak sih, saya kasih pelan motorku. Karena muka ganggu itu saya kira orang pacaran. Terus berpenuh bulu coy, diangkat kepalanya, merah matanya coy. Laki-laki cewek? Tidak jelas itu. Tertutup gitu. Iya, jelas. Menyala matanya coy, merah. Baru satu ji. Oh, satu ji matanya coy. Satu aja matanya. Iya, satu ji matanya. Tidak lama begitu tuh. Jadi berselang sekitar beberapa minggu kemudian saya dengar urban legend yang beredar di situ. Oh, di masyarakat. Iya, katanya warga situ. Waktu pembangunannya itu tuh sempat ini waktu pas mau dibikin jembatan yang baru, yang lama maksudnya. Yang lama mau diperbaiki tuh, dia minta tumbal katanya coy, kepala sapi. Tapi lewat siapa mintanya itu? Sampai tersebar di info. Urban legend Makassar, masyarakat sekitar situ ji. Iya, saya ketemu sama teman tuh, terus saya cerita ini pengalaman, terus dia bilang, ada memang situ. Foto itu jembatan, sampai dia jelaskan nih kenapa sampai dibangun jembatan yang satu tuh tidak bisa satu, karena dia minta ditumbal kepala kerbau. Sempat dia masuki salah satu masyarakat di situ bedeng kesurupan tuh, dia minta, makanya itu pihak pengembang tidak jadi mina perbaiki itu jembatan yang satu. Bikin baru deh. Bikin jembatan yang baru di sebelahnya. Akhirnya kan agak rantas sedikit dilihat kan. Kayak itu masuk kenapa Pale? Siapa tahu ini apa berkaitan, kenapa tidak tak kalah dibongkar misalnya gitu. Itu nih mungkin juga pada saat itu pihak pengembang dia bilang itu masyarakat temanku tuh yang di situ langsung dia bilang bagaimana mau karena ini kan momi dipakai ini jalanan. Iya. Persoalan momi digunakan kayak gitu, makanya dibangun daripada panjang prosesnya tuh tidak bisa jadi. Terus dia bilang itu temanku, mau tahu itu katanya yang pekerjanya. Iya, pekerjaannya itu jembatan. Alat berat lebih sempat tidak mau jalan juga. Waktu bikin jembatan baru. Pokoknya banyak gangguan lah di situ. Oh, jadi itu di jembatan lama tuh ada genderuwo deh. Iya. Terus ada lagi satu lokasi di sekitar situ tuh. Di sekitar waduk lagi. Iya. Ini juga kejadian ngeri.
Pas ada tuh belokan yang dekat penjual apa bentuk es. Iya, betul. Yang di pinggirnya biasa orang mancing. Iya, yang banyak orang mancing tuh. Begini, ada pernah anak SD kasih anta. Ini anak SD cerdas ki. Kenapa? Orang situ anak SD. Dia tinggal di daerah Beten Makio Baji. Oh, itu Iya, anak kenapa SD. saya tahu ini cerita? Karena saya berkontak langsung sama itu anak-anak. Sempat saya yang tangani untuk bersih-bersih. Oh, sampai kemasukan deh. Bukan cuma kemasukan, Om. Apa itu? Jadi ini anak kelas 2 SD, tuh. Ini anak cerdas sekali di sekolahnya. Tapi pada saat itu waktu maghrib tuh, dia berboncengan sama bapaknya. Oh, lewat situ. Iya, dia lewat situ di tikungan es. Pasnya sampai dia lewat situ, dia mau pulang ke Makio Baji, kan ujungnya ini jalanan pinggir waduk tembus di Makio Baji Antang. Bisa. Iya, di situ itu ujungnya tuh. Betul. Iya, dia mau pulang begitu maghrib. Ini ini anak SD Ali namanya tuh. Walau saya lupa ke Ali kah Adi kah namanya tuh. Alif. Saya ingat nih Alif namanya itu anak. Dia bilang ini Alif dibonceng sama bapaknya maghrib. Terus dia kasih tau bapaknya, Pak. Di atas motor ini. Iya, di atas motor maghrib. Pak, kenapa ada kakek-kakek di atas air, di atasnya itu waduk, pas di daerah tikungan es itu. Oh iya, pas tempat mancing atau? Iya. Oh, dia bapak di atas air. Iya, nggak lama begitu. Ini bapaknya, dia acukan ji. Dia ndak gubris kini Alif. Iya, mungkin tidak dengar tuh suara motor tuh di atas motor. Iya. Buru-buru juga mungkin. Iya, karena maghrib itu. Iya. Dia bilang, iya Pak, nah panggil Kak Pak. Ini bapaknya ndak gubris coy. Oh, jadi itu orang tua di atas air, nah panggil kita anak. Iya. Oh, kode-kode di lambaian tangan begitu. Iya, serius merinding kayaknya. Pasnya itu bapaknya sampai di kayak apa namanya ya? Untuk pintu penutup air yang Mumi sampai di Makio Baji lewat mi untuk tikungan ke ujung Bori. Iya. Di situ sadar bapaknya sudah tidak ada Alif di belakangnya. Jauh sekali itu. Yo, icoy. Maksudnya dari pas waduk sampai tutup pintu itu ke diantang nih teh. Iya, asli tidak ada. Akhirnya apa? Dia putar motornya, panik bapaknya. Iya. Nah, kira jatuh tuh atau apa? Iya, karena langsung tidak ada di belakangnya, coy. Nah, bilang bapaknya itu hari sama saya. Wih, saya kaget waktu tidak ada. Jadi saya putar motor cepat. Dia dapat Alif di tikungan dekat tikungan Esta. Dia dapat Alif di situ, menggelepar-gelepar di tanah, di pinggir waduk. Mumi terguling turun di air. Hampir nih masuk dalam situ. Iyo, jadi dia langsung dia berteriak, oh anakku kau dong. Astagfirullah. Dia gendong ini Alif tuh. Dia bawa mi pulang coy ke Makio Baji. Dan kau tahu kenapa? Dia bawa pulang sampai di rumahnya. Semenjak saat itu Alif itu sudah tidak bisa bicara, bisa bergerak. Kaku kayak orang stroke. Kayak orang stroke deh. Iya, akhirnya dibawa di rumah sakit Awal Bros. 2 minggu di Awal Bros tidak ada perubahan coy, dan tidak ditemukan penyakit apa ini. Yang jelas alasannya dokter ini penurunan imun tubuh. Kayak gitu. Jadi pada saat itu kan saya masih di saya mau berangkat ke Bontang ini coy. Bagaimana caramu ketemu ini? Dari Bisamu itu ketemu ya, orang tidak aku kenal ini. Kan mamanya itu Alif guru, berteman dengan istrinya temanku juga guru. Oh iya. Jadi dia bilang, wih Adit saya kuliah gitu, dong anaknya temanku, ya. Muridku juga di sekolah. Dia bisa sebut sekolah SD-nya tuh. Iya. Nah, pergi mak. Saya bilang, oh iya, sebelum ku berangkat ke Bontang itu hari saya mau ke Bontang. Iya, Iya, pas kamu ke Bontang tahun 2019 itu ya. Jadi pasnya itu saya ke sana ke rumahnya. Iya. Di Antang. Iya, saya ke rumahnya itu Alif tuh. Pas saya sementara kan berarti 2 motor Kak sama ini temanku, dia bonceng istrinya. Ya. Sama Kak itu hari siapa ya? Oji. Adiknya si Imam. Iya. Iya, dia bonceng Kak. Belum Kak sampai
perjalanan menuju ke rumahnya kata menelpon mamanya Alif di istrinya itu temanku bilang keluar ke suaranya bilang Alif tapi masih begitu tidak jelas. Dia bilang jangan kasih datang itu orang. itu nak bilang Dia bilang tidak mau kau pergi. artinya Andi Iya supaya jangkuk ke situ. jangan iya pesan untuk saya beda. Begitu sampai kak di rumahnya itu baru kak assalamualaikum itu di ruang tamunya duduk kak. Dia di ruang nonton. Alif. Iya di tempat tidur situ ada tempat tidur sofa tuh. Iya. Karena tidak bisa bergerak, tidak bisa bicara. Iya. Menangis neneknya. Dia bilang neneknya disayang sekali. Dia bilang Ina minta tolong dulu kasihan. Ndak ada ini 2 minggu kah 3 minggu kah hampir sebulan belum tidak bisa bicara. Jadi sebulan itu Alif kondisinya begitu kayak orang stroke. Iya kayak orang stroke. Bengkok mulu apa tuh? Tidak lama begitu. Saya masih di ruang tamunya. Dia tutup mukanya pakai bantal sofa. Tidak mau angkat. Pas disingkan mak masuk tuh. Di situ saya duduk di depannya. Wih, nah sembunyi mukanya. Iya, nah tutup mukanya. Terjadi pas proses bersih tuh. Begitu saya tunjuki, wih langsung bisa bicara coy. Langsung bisa bicara. Bicara normal atau dalam kondisi belum jelas sih iya. Tapi dia bilang kenapa datang. Dia bilang begitu. Iya. Dia bilang itu Alif. Dia bilang Alif. Ada itu sosok kakek-kakek yang menurut cerita yang saya diceritakan tadi kan sama yang bapaknya. Kakek di atas air. Iya di atas air. Saya lihat itu kakek-kakek merinding sekarang coy. Merinding sekali kan sekarang. Saya lihat itu kakek-kakek coy. Bagaimana itu rupanya itu kakek-kakek coy. Iya. Kalau bisa. Masih ingat lagi. Itu mau merinding sekali kan. Yo coy karena itu hari saya tidak sempat berislam dia. Langsung mau pergi. Langsung pergi. Iya pada saat proses bersih. Kayaknya dia datang coy. Tuh. Cicak bodoh. Ya coy merinding. Sosoknya coy. Rambutnya itu putih semua. Panjang. Bungkuk. Iya. Orang tua memang bungkuk coy. Dia bilang itu waktu dia masuk ke Alif tuh. Ini punya aku. Iya. Tapi dalam bahasa Makassar coy. Iya. Dia bilang ini punya aku biar saya bawa ki. Biar saya yang bawa. Kayak gitu coy. Akhirnya saya lakukan proses bersih. Berjalan proses bersih dan alhamdulillah keluar nih. Tidak lama begitu ada perubahan dari Alif. Pertama bisa menggerak tangannya, bisa mian. Akhirnya saya peluk gitu sampai menangis kak coy. Iya. Sempat kak menangis di situ. Sempat kak menangis waktu saya peluk itu anak-anak. Terus pas saya ngaji tak nangis kak coy. Terharu kak aku bilang bisanya itu udah begini anak-anak tak. Tapi alhamdulillah lepas itu ikatannya kembali mi. Berselang berapa lama itu pemulihan? Ya lanjut. Sekitar 5 hari kayaknya. Alif sudah bisa ke sekolah. Meskipun bicaranya masih agak pelan. Iya. Akhirnya saya suruh orang tuanya untuk terapi. Iya. Terapi apa ini? Terapi artinya bacakan ki doa pada saat dia tidur, bangun tidur tuh. Nah, seperti itu supaya bisa berangsur kesehatannya. Itu coy. Itu lokasi kedua coy. Lanjut lokasi ketiga ya. Yang dulu. Jadi 2 minggu pertama itu di jembatan ada genderuwo deh. Yang minta 4 kepala sapi. Iya. Yang di jembatan lama. Iya benar. Terus kedua itu pas di tikungan ada kaki coy. Yang kalau di Tandai sekarang itu penjual lapang di. Iya dekatnya penjual lapang sana-sana sedikit coy. Sebelumnya kalau lihat Todopuli. Tidak coy, sebelum dapat pembelok ke ujung Bori. Artinya sesudah penjual lapang di. Iya. Kalau lihat Todopuli. Iya. Di situ ada kakek-kakek di. Iya coy.
Tapi kan posisinya kan itu tadi cerita di atas air, di posisinya itu kakek. Iya, menurut si Alif cerita ke bapaknya. Oh, Alif ya. Iya, karena bapaknya cerita ke saya Joy itu. Mm-mm. Bapaknya juga tidak lihat juga di. Kenapa? Bapaknya tidak lihat. Iya. Tapi bapaknya dengar dia bilang Alif, tapi dia cuek aja. Oh iya, yang tadi yang dia bilang. Waktu dia bonceng. Nah, itu kagetnya pas dia mau sampai tuh yang di tempat penutup air. Iya. Yang mau ke Makio Baji tuh. Iya betul. Langsung dia bilang, ih tidak ada Alif di belakang. Dia putar gitu coy. Terus di bagian mana lagi kalau di sekitar waduk kita? Oh iya, sobat bikin merinding. Itu lokasi yang ketiga tuh. Yang kan ini tentang pengalaman gitu. Pernah ada itu pohon di seberang. Kalau kita kan dari jalan raya ada itu pohon yang tempat pintu air. Yang tempat dibuka yang di seberang. Oh, iya, yang di seberang. Ada kayak pulau-pulau itu. Betul. Iya coy. Ada kayak biasa pulau kecil gitu. Iya itu nih. Di situ pernah kak dulu sama Kandi tuh. Itu mau masuk maghrib. Lagi cerita mak. Tapi itu kejadiannya waktu tahun 2016. Iya. Jadi tahun 2016 itu duduk kak di situ. Iya. Nggak lama begitu. Ku bilang mau pergi lihat ke sana karena kan awal-awal pembangunannya itu dia. Awal-awal jadinya juga tuh. Jadi mau pergi ke sana. Jadi pas pergi ke sana, yang kulihat di situ dihuni oleh sosok ular tuh. Kepala, tapi badannya ular, kepalanya perempuan coy. Kepalanya ular, badannya perempuan. Terbalik. Oh, terbalik maksudnya. Badannya ular. Oh, badannya ular, kepalanya perempuan. Oh, kayak siluman ular di. Iya. Kayak itu film Cina ya. Iya, kebanyakan ini sosok-sosok jin seperti ini itu banyak memang begitu. Begitu deh. Iya, kalau di daerah Jawa juga banyak, di gunung-gunung juga ada seperti Jadi, itu. Itu hari waktu memang dulu ya gitu ular. Boleh saya lihat. Tidak lama begitu tak? Dalam air ke atau dia lagi? Tidak, di itu dekat pohon-pohon. Oh, dekat pohon-pohon. Jadi pasnya itu kan waktunya jam berapa? Jam-jam 8 malam. Kan ramai kalau hari Minggu. Betul. Banyak penjual tak? Iya. Jadi itu sudah jam 8 malam. Saya lihat itu ada kayak petugasnya. Iya. Petugasnya tak? Dia bilang, saya tanya merokok dulu sini bos di. Karena tertarik dengan itu sosoknya. Tidak lama begitu saya tanya ini Kandi tuh. Saya bilang Kandi. Dia bilang Kandi. Apa yang kau lihat di situ adik? Saya bilang anu deng. Ada kayak ular badannya, kepalanya itu perempuan. Dia bilang masa? Dia bilang iya. Saya bilang jangkit dulu deng. Kita tunggu dulu. Tapi lihat tongko itu juga ular. Lihat kak. Tidak lama begitu. Di dekat kakinya. Besar. Woi besar. Kayak panjang berapa meter begitu. Bagaimana dia? Kayak di film-film nih. Toh itu sosoknya itu jin. Kau tidak percaya waktu dia wujud. Dia kasih, karena saya bilang iya deh. Dia bilang Kandi tuh. Seandainya bisa saya lihat juga. Begitu. Iya kan berani nih dengan itu. Berani. Guru kunci. Langsung dia bilang seandainya saya bisa lihat juga. Langsung tidak lama begitu. Pulang ke rumahnya. Dia mimpi coy. Dia mimpi didatangi sama itu ular. Gara-gara bilang begitu di. Iya. Terus tuh apa ya? Oh iya. Tidak lama begitu tuh. Gatal ki. Ada teman satu gatal ki di seluruh tubuhnya coy. Teman siapa ini teman? Tiba-tiba ada teman tersebut maksudnya? Karena pas di rumahnya itu Kandi, ada teman di situ. Oh ada ya. Ada teman datang. Di tempat ngumpul ini ceritanya ya. Dia tidur bersebelahan sama Kandi waktu itu. Karena saya di lantai 2 tidur. Iya. Pas paginya dia bilang Kandi, "Weh, saya mimpi kak datang itu ular kau." Iya. Tapi pas saya baca ayat kursi begitu, langsung hilang. Kayak nyata, dia bilang.
kayak kalau dia bilang orang erep-erepan kayak gitu, kayak ketindisan begitu. Oh. Erep-erep. Terus ini teman yang tidur sampingnya kan dia ada teman juga bermalam itu waktu permainan itu. Itu langsung bulan-bulan badannya. Kayak habis apa itu? Kayak habis. Iya, kayak habis bagaimana tuh? Kayak si ular itu mau ganti kulit ya. Oh iya. Iya. Padahal ini nggak tahu apa-apa ini. Nggak tahu apa-apa. Data ji bermalam juga. Tapi tidur ke sampingnya kan dia memang di kamar kan. Nggak lama begitu. Dia bilang Kandi, iyo di, kakak bilang itu ular pendendam biasa. Toh? Kayak gitu. Kan sempat saya kasih tahu waktu di waduk. Iya. Saya bilang dia biasa dendam-dendam begini. Tapi tidak ji, karena saya lihat tidak ji juga. Tapi itu teman yang itu badannya belang-belang tuh. Kayak pasnya sesudah dibacakan pisalawa apa tuh Kembali normal. iya baru kembali normal. Awalnya- Sampai di muka Deh. iya belang-belang kayak orang panuan begitu tak bosku. Iya, kayak kulit ular tuh. Iya dia kacau sekali di situ. Apa di nggak lama begitu juga tuh berapa tahun itu 2016 17 18 2 tahun kemudian saya pergi ke situ Ke lagi waduk lagi. Iya. Apa sih dia bikin? daerah Waduk. Ku temani temanku pi beli jeruk peras. Oh iya. Ada di situ penjual jeruk peras tuh. Ku tanya ini temanku tapi cewek ini temanku. Ku tanya ini temanku ini cewek. Ku bilang Lili namanya. Li pernah kak di situ kau lihat kan sensitif juga ini temanku. Iya. Iya sensitif yang begitu tuh. Pernah kak lihat itu sih langsung apa dia bilang? Iya ular badannya perempuan. Ular badannya perempuan tuh? Oh mukanya perempuan tapi Iya. ular. Iya, di kepalanya perempuan. Nah bilang, langsung aku bilang, wah iya kenapa? Kau lihat kak? Dia bilang iya. Tidak lama begitu tuh. Pas tidur kini temanku di rumahnya pulang kembali. Kan ini temanku tinggal di daerah Sarinda di daerah Samata situ tuh. Iya. Pas pulang Iya. tengah malam jam 2 ada telepon. Kenapa sih? Nah bilang, weh Kanda, di mana kong? Bilang, kenapa kong? Di buat tempat tidurnya ada ular sepotong. Di mana? Di buat tempat tidurnya ada ular, tapi sepotong. Sepotong ji. Ular buntet. Iya. Jadi Artinya ekornya aja hilang, Oh kepalanya sama badannya aja. ada. Iya, tapi hidup ki. Iya, ada betul. Tapi ular bentuk ular ji. Bentuk ular nyata warna hitam, buntet. Pulangnya, boy langsung gas itu dari itu hari nginap kak di mana di mana saya nginap di Torpuli 22 rumah itu bang. Boy langsung gas pisan Rinda. Sampai di sana Ada itu ular, masih ada. iya warna hitam. Baru lucunya itu ular masa itu ular tuh kan sepotong ji. Kepalanya sampai badan. Iya, pas kutunjuki baru bacakan ayat. Guling-guling kayak Iya orang guling-guling. guling-guling. Iya. Tapi guling-guling saja. Roll roll. Iya, marol kayak begitu. Dalam begitu. Nah bilang itu temanku, kenapa itu kan? Aku bilang, ini le, begini memang, ini ular asli ji ini. Iya. Tuh, ular asli ji, tapi dia ini apa nih ada itu yang kita yang nulia kayak yang saya lihat di waduk itu yang tempel. Jadi akhirnya mau kubu itu ular, tapi tidak mau mamanya. Enggak ya. Nah bilang mamanya jangan kau nak pemali. Ada tuh istilahnya tuh iya mitos orang. Jadi akhirnya lepas. Boleh lepas saja dibuang saja. Sudah itu saya pulang di rumah. 2 hari kemudian tapi baru saya mimpi kayak langsung kalau Pegang itu ular kan. iya. Nah bilang apa? Kenapa memang kau ganggu Pak? Saya tidak kenal kok. Tapi bahasa Makassar. Maksudnya jenis gangguan apa itu? Apa memang? Maksudnya apa? Jenis gangguan yang nama maksud itu? Karena itu yang waktu pertama 2016. Oh iya. Iya baru bilang memang 3 kali ketemu ini nah.
Saya juga bisa marah Ji. Saya bilang, saya ganggu bagaimana? Kau bilang kau itu hari datangi kah sama temanmu. Saya bilang kau yang terlihat. Iya. Terus mana saya mau sengajai? Sensitif tuh barang begini deh. Iya, karena tapi memang tabiatnya dendam ke kita. Baru kan satu janda butuh kalau dia merasa sepuh di situ atau yang kuasai. Gila penghormatan gitu jin-jin begitu. Selalu mau dihargai apa tuh? Iya. Baru kita kan tidak bisa. Iya, tidak bisa seperti itu. Akhirnya kusuruh itu sumpah terbangun tuh. Pima beru. Baru sudah kesolah hajat semenjak itu tidak ada. Enggak begini. Iya, selesai begitu. Jadi dari 3 ini penghuni yang ada di sekitar waduk, Iya. siluman ular yang paling banyak Iya. kerapanmu deh. Yang bisanya kejadiannya itu dari 2016 lanjut ke 2018. Iya, kenapa kayak sequel ke berlanjut-lanjut ke. Iya, sampai dia bilang 3 kali mikir ketemu. Saya juga bisa marah. Gitu deh. Kalau ini yang apa namanya genderuwo memang ketemu saja sama dengar cerita deh. Iya, karena tidak sengaja itu hari pas pulang tuh saya lihat berbulu, pas balik satu di matanya warna merah menyala. Artinya kalau kalau bicara rupa tuh Iya. siapa yang mana nih yang paling anu sekali? Kalau tampakan Iya, yang paling menakutkan sekali dilihat. pasti itu genderuwo deh. Tinggi Meskipun tidak kulihat di mukanya tuh, mas satu di matanya menyala. punya alar kayak lampu begitu. Iya. Baru besar nah, besar. Iya. Iya. Kami memang itu aneh-aneh tuh juga itu kalau lewat ke situ tuh di Baik. jembatan maksudnya Pasti nih. pasti merasa aneh kenapa ada jembatan satu tak kalah bongkar nih toh. Iya, baru kan ya namanya setiap tempat pasti ada penghuninya. Apalagi tempat-tempat seperti itu tuh. Iya. Baru kan sejatinya itu nalurinya itu jin-jin begitu selalu butuh di pengakuan gitu. Iya. Dia kasih lihat eksistensinya supaya diketahui keberadaannya. Bagi orang-orang yang lemah imannya pasti mian Goyang. takut. Kalau takut nah bikin mau dihargai, minta ini kayak gitu. Apalagi di sekitar situ. Kalau sebatas pengetahuan tuh Oh iya, pernah kak juga maghrib 1 kali cak. apalagi Ada anak kecil pakai celana coklat itu hari. di sekitar waduk juga ini. Iya, kayak celana SD, kayak anak SD. Buat celana pramuka. Iya, tapi saya itu belokannya dari ujung Borik mau pulang ke Teluk Puli. Iya, pas gitu bunyi azan, jadi kugas gitu. Baik, itu anak-anak lompat langsung di tengah waduk cak, baru tidak muncul. Oh kayak orang mandi lompat masuk kayak Iya. mau berenang begitu. Lompat baru tidak muncul. Jam berapa? Pas bunyi azan maghrib, Siapa tahu mandi atau apa? tidak muncul Mika singgah kak. Oh singgah pun. Singgah kayak yang pas itu mau dulu kan itu ada itu jalanan yang sempat rusak-rusak. Di situ berhenti. Penasaran itu anak-anak mandi kau tunggu muncul. Iya, hari Jumat itu waktu ku ingat. Nanda muncul. Iya, Anak-anak dia sosoknya deh. anak kecil loh, pakai langsung tidak muncul. Kayak celana coklat SD, ku ingat sekali itu. Celana pramuka mungkin. Iya, celana pramuka itu saya bilang celana SD pramuka. Lompat kiri baru tidak muncul. Sampai situ dia sudah. Iya. Ku bilang, Tapi memang yakin kok bukan manusia itu ya deh. tidak muncul mi. Bati penasaranku. Ku bilang tal lagi anak-anak kejawi berenang. Kan kalau tadi lagi pasti lompat turun tolong. Pasti juga ada sapu-sapunya tuh pasti apakah kasih goyang tangan tuh kalau mau berenang Ini tidak ada yang muncul, tidak ada. langsung Nah, iya. Di situlah sebelum baik. Bukan manusia. Jadi sebetulnya kalau setahu nih ya dit, lu tahu gini histori ini waduk kan sebelum jadi waduk. Maksudnya kira-kira apa dulu tempat ini? Itu sebelum pengerukan. Iya sebelum ini ada waduk, sebelum ada mungkin apa kasih dulu atau
Ya di situ Heeh. ada persawahan di Oh, Lampung. iya, tapi saya tahu kok saya persawahan jadi Iya, kayak rawa-rawa begitu deh. makanya digali. Mungkin di situ ada ular deh. Hah? Itu mico cuma ada ular tadi. Iya. Terus siapa tahu juga ada sobat bikin merinding yang punya pernah dengar urban legend Oh iya, atau pernah kisah tuh sekitar waduk tuh. sekitar waduk. Iya. Iya, bisa juga. Bisa dibagi kayaknya. Oh, bisa Iya. kita Share. share tuh. Iya. Mungkin kita bisa klik lah di Instagramnya Bikin Merinding. Siap. Terus klik link yang ada di bio. Di situ ada form mungkin kita bisa isi nama, terus cerita-cerita setan-setan tak yang kita miliki. Betul. Oh iya. Sobat bikin merinding, malam ini kita tidak ditemani sama si Imam ya. Nggak ada yang Soalnya dia capek habis foto prawedding. Prawedding terus. jadi ini tempat teror itu setidaknya untuk mengingatkan buat teman-teman tuh yang sering jalan-jalan ke Dari situ. waduk tuh. Iya. Ya maksudnya janganlah biasa-biasa Lengah. mah. Iya aja, maksudnya terus apalah berzikir, karena ada spot-spot di sekitaran waduk itu yang memang dihuni oleh apakah bahasanya, dihuni oleh siapa tuh, Jin-jin ya, atau Jin, setan. atau setan. Iya, jangan sampai lupa tuh, saking gembiranya nongkrong atau saking gembiranya Masalahnya naik ini, sepeda. barusan saya dengar ada cicak terpanjang yang bunyi coy. Panjangnya bunyinya itu cicak. Panjangnya. Jadi itu teman-teman tuh bisa aware kita, siapa tahu melintas atau apalah tuh dari cerita ini, dari kisahnya Adit yang dari empat sosok, dia 4 jin lah yang bermukim di sekitaran waduk Todopuli. Terus apa lagi Nyak? Mungkin Oh, kalau saya sobat bikin merinding di situasi yang hujan seperti ini ya. Iya, jangan lupa bikin kopi dan nyalakan api rokoknya. Nah, masukku sambil mendengar tuh. tidak nyuruh masukku. Kalau masalah kopi sama rokok itu urusan tam itu. Masukku apa tahu ini buat teman-teman yang sering naik sepeda kah, sering main-main itu di lokasi di sekitar waduk. Iya, itu tujuannya ini kita berbagi cerita seperti ini supaya mengingatkan bahwa tidak boleh lengah. Iya, karena hanya orang-orang yang lengah, artinya lengah ini lupa baca doa, lupa mengingat Allah, lupa apalagi mengingat itu yang Tuhan, tuh. yang suka pacar-pacaran. Di Temannya mi, baik. temannya mi. Atau mungkin ini gara-gara kita cemburin jadi bahas ke orang pacaran. Why not? Sorry ya. Soalnya cara pacarannya coy. Apa sih? Modal berapa aja? Kenapa gak tahu? Modal 5.000. Bilang kalau tidak ada pacaran mau apa? Surya 3.000. 2 batang. Monti 1 diduai. Nanti Autan 1. bisa pakai apan juga. Jadi buat teman-teman juga yang sudah dengarkan podcast sebelumnya, makasih banyak ya sudah mendengarkan kami. Juga buat teman-teman yang sudah nge-share, membagi Instagram atau Facebook kami ucapkan terima kasih. Jangan lupa buat yang punya cerita bisa di Share. Iya. Klik link di bio Instagram kami, di situ ada. Tinggal diisi. Oh, tinggal diisi ya. Tinggal diisi. Iya. Tinggal isi nama, data diri, lain-lain sudah. Terus dibagi di fanpage juga ya. Bisa fanpage. Iya, Facebooknya ada. Dibagi fanpage di Facebook ya. Bisa. Iya. Oke, sampai di sini dulu. Mungkin siapa tahu masih ada kita mau sampaikan. Cukup. Oh, cukup. Oke. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Kami ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mendengarkan podcast kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.